apabila seekor lalat singgap di salah satu air minum kalian, ina, gelas, atau yang semisal dengannya, maka hendaknya dia tenggelamkan lalat tersebut, kemudian dia angkat dan dia buang, karena di salah satu sayapnya itu ada racun dan di satunya lagi ada penawar. Sisi pendalilannya, andai kata lalat itu najis, maka tentunya Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk menenggelamkan dia ke dalam air minum kita, kemudian beliau memerintahkan kita untuk tidak untuk meminum air tersebut. Ya. Mungkin ada yang berkata, jorok sekali air yang sudah disinggah oleh lalat masih diminum, Anda lebih bersih daripada Nabi SAW berarti. Ya, adakah manusia yang lebih sehat hidupnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ya. Adakah yang lebih berilmu daripada Allah Jalla wa'ala? Allah lah yang menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Seluruh ucapan dan perbuatan Nabi itu dibangun di atas firman Allah, di atas wahyu Allah, bimbingan Allah. Tidak ada kesilapan dan kekeliruan sedikit pun. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Hadis ini banyak ditolak oleh orang-orang yang memiliki paham liberal. Dan mereka mulai percaya dan mengambil hadis ini tatkala medis-medis barat menyatakan benar. Setelah dilakukan survei oleh beberapa medis barat, barulah sebagian mereka mau menerimanya. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Enggak perlu melakukan survei terhadap berita Allah dan Rasulnya. Karena survei yang kita lakukan bisa sukses, bisa tidak.